Untuk membersihkan waktu kepada Ustaz Amir As-Sawaji, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas dalil inqiyad. Bahwasanya inqiyad merupakan syarat la ilaha illallah. Dalil yang keberapa? Dalil yang keempat. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabb-Mu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa berat dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Taib, ini dalil yang dibawakan oleh penulis yang menunjukkan bahwasanya inqiyad adalah syarat la ilaha illallah. Aina syahid min hazil ayah? Mana syahidnya? Syahidnya firman Allah Ta'ala, wa yusallimu taslima. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Perhatikan ya, wa yusallimu taslima adalah syarat agar mereka terlepas dari dinafikannya iman. Sebagaimana firman Allah, fala wa rabbika la yu'minuna, maka demi Rabb-Mu pada hakikatnya mereka tidak beriman hingga wa yusallimu taslima, hingga mereka menerima dengan sepenuhnya. Kalau seandainya wa yusallimu taslima tidak ada, maka iman tidak ada. Wa yusallimu taslima adalah inqiyad. Perhatikan, wa yusallimu taslima adalah inqiyad. Berarti bisa kita artikan, maka demi Rabb-Mu pada hakikatnya mereka tidak beriman sampai mereka inqiyad. Sampai mereka inqiyad. Kalau mereka tidak inqiyad, maka mereka tidak beriman. Ya, kalau antum dapati ayat-ayat beriman, itu maksudnya mengucapkan la ilaha illallah. Karena pintu seseorang dikatakan beriman ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi bisa kita artikan, pada hakikatnya la ilaha illallah yang mereka ucapkan tidak sah
sampai mereka wa yusallimu taslima, sampai mereka ingkiat, mereka tunduk kepada perintah Allah melalui lisan Rasulnya. Ini merupakan syarat diterimanya iman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini istidlal dari ayat ini. Baik, kita lihat syarah yang disampaikan oleh penulis. Dalil rabi alal inqiyad. Dalil yang keempat dari inqiyad, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, fala wa rabbika, maka demi Rabbmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya yang mulia, yang suci. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala terkadang bersumpah dengan dirinya dan terkadang Allah bersumpah dengan makhluknya. Bersumpah dengan makhluknya ini hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Makhluk hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, faqad asyrak, sungguh dia telah berbuat syirik. Makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Makhluk hanya boleh bersumpah dengan Allah. Ya, makanya termasuk perbuatan yang keliru. Terkadang kita dengar ada orang yang mengatakan demi Allah dan demi Rasulullah. Tidak boleh. Cukup demi Allah. Tidak boleh ada tambahan demi Rasulullah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan makhluk, maka Allah berhak bersumpah dengan makhluk. Terkadang Allah bersumpah dengan dirinya dan terkadang Allah bersumpah dengan makhluknya untuk menegaskan apa yang Allah sampaikan. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah binafsihi al-karimati al-muqaddasati, dengan dirinya yang mulia, al-muqaddasah, yang disucikan. Annahu la yu'minu ahadun, bahwasanya seseorang tidak beriman hatta yuhakkimar rasul fi jami'il umur, hingga dia menjadikan Rasul sebagai hakim dalam segala perkara. Fama hakama bihi fahuwal haqqu alladhi yajibu al-inqiyadu bihi batinan wa zahiran. Apa saja yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwal haqqu, maka itu adalah kebenaran yang wajib al-inqiyadu bihi, yang wajib tunduk kepadanya, batinan wa zahiran, baik secara batin maupun secara zahir. Sebenarnya kalau Allah tidak bersumpah sudah cukup, ya, karena Allah Subhanahu wa taala maha benar perkataannya. Tapi di sini Allah kuatkan dengan sumpah. Maka demi Rabbmu, pada hakikatnya mereka tidak beriman, benar-benar tidak beriman, hingga mereka menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam segala perkara. Wasyahid qauluhu wa yusallimu taslima. Syahidnya firman Allah Ta'ala, wa yusallimu taslima, ay idza hakkamuka yuti'unaka fi bawatinihim wa yanqaduna zahiran wa batinan min ghairi mumana'atin wala munaza'atin wala mudafa'atin. Jika mereka menjadikan kamu sebagai hakim, maka mereka akan mentaatimu fi bawatinihim, dalam batin mereka, dan mereka tunduk secara zahir dan batin,
tanpa adanya penolakan, penentangan dan bantahan. Ya, jadi jelas ya ayat yang dibawakan oleh penulis surat An-Nisa ayat 65 bahwasanya surat ini adalah dalil inqiyad. Pada hakikatnya mereka tidak beriman. La ilaha illallah mereka tidak sah hatta yusallimu taslima, sampai mereka yusallimu taslima, sampai mereka inqiyad. Sampai mereka inqiyad. Kemudian dalil yang kelima, dalil dari sunnah. Wa min sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Wa hadza huwa tamamul inqiyad wa ghayatuhu. Inilah kesempurnaan inqiyad dan puncaknya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mendhaifkan hadis ini seperti Ibnu Rajab. Namun secara makna hadis ini secara makna sahih. Ya, secara sanad dhaif tapi secara makna sahih. Makna hadis ini diperkuat dengan firman Allah yang tadi kita bacakan surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi makna hadis ini sama dengan makna ayat ini. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Kemudian diperkuat juga dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan ayat-ayat yang lain yang semakna dengan ayat ini. Kemudian diperkuat juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, daripada anaknya dan daripada seluruh manusia. Jadi cinta Nabi yang sebenarnya menuntut ketaatan kepadanya serta lebih mengutamakan perintahnya daripada keinginan seseorang terhadap sesuatu. Ya, kalau kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kita kepada Nabi itu benar, maka kita lebih mengutamakan perintah Nabi daripada keinginan kita, daripada hawa nafsu kita. Selain itu hawa nafsunya harus tunduk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti kehendak dan keinginannya sendiri. Ya, kalau hawa nafsu kita kan seringnya pingin yang haram-haram. Ya, pingin berzina, mungkin pingin minum minuman keras. Ini keinginan hawa nafsu kita. Akan tetapi kita tidak turuti. Kita lebih
mengikuti apa yang Nabi bawa. Nabi melarangnya, maka kita meninggalkannya. Kemudian dalil lain dari hadis yang menunjukkan ingkiyat merupakan salah satu syarat la ilaha illallah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Baik, ini nanti kita dapatkan dalam syarah ya. Jadi Anda sudah menyimpulkan apa yang disyarah oleh penulis. Kalau seluruh hawa nafsunya ya Baik, kita lihat makna dari hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Makna dari hadis ini, kalau hawa nafsu seseorang tidak ada sedikit pun mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sedikit pun dari hawa nafsunya ketundukan, ittiba atau ingkiyat kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti tidak ada iman sama sekali. Jadi hawa nafsunya sama sekali tidak mau tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau ingkiyat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada iman sama sekali. La yu'minu, tidak ada iman. Tetapi kalau di sana ada ittiba yang memenuhi persyaratan untuk dikatakan mukmin, maka iman masih ada walaupun tidak sempurna. Maka makna hadis ini menjadi tidak sempurna. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian sehingga hawa nafsunya sempurna dalam mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesempurnaan iman itu tergantung kesempurnaan dalam mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mengikuti Nabi secara sempurna, maka iman kita sempurna. Jadi hawa nafsu kita mengikuti Nabi secara sempurna, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi, maka iman kita sempurna. Dan kalau tidak ada mengikuti sama sekali, hawa nafsu kita sama sekali tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka iman pun tidak ada sama sekali. Hilang imannya. Ittiba, hawa nafsunya kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dinamakan dengan ingkiyat. Ya, itulah yang dinamakan dengan ingkiyat. Anda ulang, ittiba, hawa nafsunya kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dinamakan dengan ingkiyat. Ini dalil ingkiyat dan wajhu dalalahnya yang diinginkan oleh para ulama tatkala mereka berdalil dengan hadis ini. Ya, jadi hawa nafsunya harus mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengikutinya secara sempurna, maka imannya sempurna. Kalau hawa nafsunya sama sekali tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka iman tidak ada. La yu'minu, tidak beriman. Berarti ya memang ada orang yang sama sekali tidak ingkiyat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini imannya tidak ada. La ilaha illallah yang diucapkan tidak sah. Ada orang yang ingkiyat kepada Nabi tapi tidak sempurna. Ingkiyatnya
tidak sempurna. Ketundukan dia kepada Nabi tidak sempurna. Ada yang tunduknya sempurna, ada yang tunduknya tidak sempurna. Kalau tidak ada inqiyad sama sekali, maka tidak ada iman sama sekali. Jadi yang dinafikan, perhatikan, la yu'minu, yang dinafikan bisa aslul iman, yang dinafikan asal dari keimanan, atau yang kedua yang dinafikan kamalul iman, kesempurnaan iman. Kapan? Kapan yang dinafikan aslul iman? Nah, siapa yang bisa jawab? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya, ini bisa bermakna yang dinafikan aslul iman. Kapan? Kapan dinafikan aslul iman? Kapan? Ketika hawa nafsunya tidak ada ittiba sama sekali terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ya, saya mengaku kamu sebagai Nabi, saya mengaku kamu sebagai Rasulullah, tapi tidak ada kewajiban bagi saya untuk mentaati perintahmu dan meninggalkan laranganmu. Ini batal la ilaha illallah yang dia ucapkan, batal keislamannya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, saya mencukupkan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, udah, saya tidak mau mengamalkan syariat, saya nggak mau sholat, saya nggak mau puasa, saya nggak mau zakat, dan seterusnya. Ini muslim atau bukan muslim? Muslim atau bukan muslim? Bukan muslim. Nggak ada inqiyad sama sekali, nggak ada ketundukan sama sekali, maka tidak ada iman. Ya, yang dinafikan aslul iman. Kapan yang dinafikan kamalul iman? La yu'minu ahadukum bermakna tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Kapan? Kapan? Ketika ada hawa nafsunya ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak sempurna. Ya, terkadang masih mengikuti hawa nafsunya, terkadang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi, kadang masih mengikuti hawa nafsunya. Yang seperti ini ia dinafikan kamalul iman, kesempurnaan iman. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu adalah Rasulullah, tapi tidak ada urusan bagi saya untuk taat kepadamu, syahadat orang ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena apa gunanya dia mengakui Muhammad sebagai Rasulullah namun dia tidak mau mentaatinya? Apa gunanya antum mengatakan dia Rasulullah, antum beriman dia Rasulullah, kemudian antum tidak mau mentaatinya, tidak mau mentaatinya sama sekali? Apa bedanya dia dengan Abu Thalib yang yakin Muhammad adalah Rasulullah? Abu Thalib itu yakin Muhammad adalah Rasulullah. Atau apa bedanya dia dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anaknya sendiri? Ya, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil,
mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Antum sama anak antum kenal nggak? Kenal banget ya, bukan hanya kenal banget, kenal sekali. Nah, orang-orang Yahudi mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, sangat mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Jadi nggak ada bedanya dia dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kalau dia tidak mau tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengaku Nabi sebagai utusan Allah. Atau seperti Fir'aun yang mengakui Musa sebagai rasul namun tidak merasa bahwasanya dirinya punya kewajiban inqiyad kepada Musa. Jadi Fir'aun itu mengakui Musa adalah rasul tapi dia tidak mau inqiyad kepada Musa, tidak mau tunduk kepada Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Mereka di sini Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, jadi kalau tidak ada inqiyad sama sekali maka tidak ada iman. Tidak ada la ilaha illallah. Berarti inqiyad itu syarat la ilaha illallah. Inqiyad itu syarat iman. Kalau tidak ada inqiyad maka tidak ada iman. Kalau hawa nafsunya sama sekali tidak mau tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada iman sama sekali. Yang dinafikan adalah aslul iman. Baik, kita lihat ya apa yang disampaikan oleh pensyarah. Ayat dalilul inqiyad min sunnatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam qauluhu la yu'minu ahadukum hatta. Yani dalil inqiyad dari sunnah al-Mustafa, maksudnya dari hadis, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta, ya hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi ila akhir. Hadzal hadis saqahu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala fil arba'ina lahu. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Arba'in karya beliau. Hadis ini ada dalam kitab Arba'in. Waqal, kemudian Imam Nawawi berkata, hadza hadisun sahih. Ini adalah hadis sahih. Rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Kami meriwayatkannya dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Wa kharrajahu aidan Abu Nuaim fil Arba'in allati syarata fi awwaliha an takuna min sahihil akhbar. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Arba'in yang ia mensyaratkan pada bagian awalnya termasuk hadis sahih. Ya, hadis ini pada bagian awalnya termasuk hadis sahih. Wa rawahu Tabrani wa ghairuhu, dan diriwayatkan juga oleh Tabrani dan yang lainnya. Walakin akan tetapi zakara al-Hafizu Ibnu Rajab fi Jamil Ulum wal Hikam wa kadzalika ghairuhu anna sanadahu dhaifun. Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan dalam kitab Jami Al-Ulum wal Hikam dan juga disebutkan oleh yang lainnya bahwasanya sanad hadis ini lemah. Ya, berarti status hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mensahihkannya dan sebagian ulama mendoifkannya. Taruhlah sanad hadis ini lemah, akan tetapi maknanya sahih. Amma ma'nal hadis fasahihun la iskala fihi. Adapun makna hadis sahih, tidak ada iskal di dalamnya.
Wa yashhad lahu qaulu ta'ala, dan hadis ini diperkuat oleh firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ila akhiril ayat. Kemudian firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim ila ghairi dzalik minal ayat, dan ayat-ayat yang lain yang tadi sudah kita bacakan dan sudah kita artikan. Wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadisi al muttafaq alaih. Kemudian dari sunnah ya yang menguatkan hadis ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al muttafaq alaihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada dirinya, daripada anaknya dan seluruh manusia. Lianna mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqah taqtadi ta'atahu wa taqdima amrihi ala hawan nafsi. Karena mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar, ya, kalau benar ya cintanya, mengharuskan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukan perintahnya dari hawa nafsu. Ya, kalau cintanya shadiqah, kalau cintanya benar, dia pasti mentaati Nabi. Dia pasti mendahulukan perintah Nabi daripada hawa nafsunya kalau cintanya benar. Tapi kalau cintanya kazibah, cintanya dusta, ya berarti dia masih mendahulukan hawa nafsunya. Walaupun lisannya mengaku saya mencintai Nabi, saya mencintai Nabi, tapi kalau masih maksiat ya berarti cintanya tidak benar. Cintanya tidak benar. Al-mahabbah kazibah. Wa yakuna hawaha taba'an lima ja'a bihi. Dan hawa nafsunya, ini kalau cintanya benar ya, dan hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La lima aradat wastahad, bukan apa yang ia mau dan apa yang ia inginkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira susah enggak ya? Susah atau mudah kalau hawa nafsu kita harus mengikuti apa yang Nabi bawa? Nah, susah atau mudah? Susah ya. Susah. Tapi ittiba kita masih ada. Artinya terkadang mudah-mudahan di banyak keadaan hawa nafsu kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sebagian keadaan, ya apalagi iman kita lagi turun ya, udah lama nggak ngaji ya, udah lama nggak ketemu orang-orang yang soleh, nah, kadang hawa nafsu kita tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya jadi memang sulit ya, memang sulit. Hawa nafsu itu kan sukanya menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi. Ya, belum lagi ya iman itu kan yazid wa yanqus. Iman itu naik turun ya para jamaah. Iman itu tidak stabil. Iman itu enggak naik terus, enggak. Iman itu kadang turun. Ya, belum lagi ada syaitan. Ada setan yang selalu menggoda kita. Belum lagi kalau kita berteman dengan teman-teman yang buruk, kita hidup di lingkungan yang buruk. Jadi faktor-faktor untuk menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi itu banyak sekali. Sehingga kadang hawa nafsu kita menyelisih apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kadang kita tahu itu salah. Kita tahu itu berdosa.
Jadi untuk ittaqillah haitsuma kunta itu sulit sekali. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, sulit sekali. Kadang kita tidak bertakwa. Kadang kita jatuh dalam kesalahan. Nah, kalau jatuh dalam kesalahan ya langsung bertobat ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya ia akan menghapusnya. Kalau antum baru saja jatuh dalam kesalahan, baru saja antum ikuti hawa nafsu antum daripada apa yang dibawa oleh Nabi, antum langsung iringi kesalahan antum dengan kebaikan. Apa kebaikan yang terbesar yang bisa menghapus kesalahan? Apa kira-kira? Kebaikan terbesar yang bisa menghapus kesalahan apa? Taubat ya. Kata para ulama, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, taubat. Taubat itu kebaikan terbesar yang bisa menghapus kesalahan. Tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Nah, ya, jadi langsung bertobat. Wa qawluhu la yu'minu ahadukum ay la yakunu mu'minan kamilal iman hatta takuna mahabbatuhu tabi'an lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam minal awamir wan nawahi wan nahwi zalik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, yakni ya maknanya la yakunu mu'minan kamilal iman, ya, tidak menjadi mukmin yang sempurna imannya hingga kecintaannya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam minal awamir, ya, berupa perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan, wan nahwi zalik, dan yang selainnya. Kalau berupa perintah-perintah ya harus dikerjakan, dilaksanakan. Kalau berupa larangan-larangan ditinggalkan. Jadi apa yang Nabi bawa, kalau itu perintah kita kerjakan, kalau itu larangan kita tinggalkan. Dan yang selainnya. Kalau itu berita ya kita benarkan. Nah, sudah azan ya. Sudah azan? Berapa menit lagi? Satu menit lagi. Wa mimma yadullu alal inqiyad wa annahu syaratun ma sabata fi sahihain anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya inqiyad merupakan syarat la ilaha illallah, ma sabata fi sahihain, itu hadis yang terdapat dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa iza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Baik, kita dengarkan azan dulu, nanti kita terjemahkan hadis ini. Nah,
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas," aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mana di sini yang menunjukkan ingkiat? Mana di sini yang menunjukkan ingkiat? Ingkiat itu apa? Tunduk kepada hak-hak la ilaha illallah, yaitu syariat Islam. Ingkiat itu maksudnya melaksanakan syariat Islam. Mana di sini? Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Jadi tidak cukup hanya la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, enggak cukup. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Mereka juga harus mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ini ingkiat. Melaksanakan salat, kemudian juga membayar zakat, itu ingkiat. Fa idza fa'alu zalika, apabila mereka telah melakukan semua ini, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka akan terpelihara, akan terjaga darah dan harta mereka. Nabi tidak akan tumpahkan darah mereka dan tidak akan mengambil harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali karena alasan yang dibenarkan Islam. Kalau ada alasan yang dibenarkan Islam, maka boleh ditumpahkan darahnya. Seperti apa misalnya? Nafsu binafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, ya. Kalau kau bunuh orang, walaupun kau muslim, ya kau juga harus dibunuh. Walaupun dia sholat, walaupun dia bayar zakat, kalau dia bunuh orang, dia harus dibunuh, ditumpahkan darahnya. Yang lain, as-sayyibu zani, orang yang sudah menikah yang berzina, ya, orang yang sudah menikah yang berzina. Dan kata para ulama, orang yang sudah menikah di sini maksudnya dia menikah dan dia melakukan hubungan intim. Kalau dia menikah dan dia belum sempat melakukan hubungan intim, kemudian dia pisah dengan istrinya lalu dia berzina, maka dia tidak dirajam. Jadi menikah di sini maksudnya sampai melakukan hubungan intim. Ya, orang yang sudah menikah kemudian berzina, maka dia dirajam sampai mati, ditumpahkan darahnya. Yang lain? Atau at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad. Ya, orang yang murtad, membaddala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad maka bunuhlah dia. Jadi kalau ada alasan yang dibenarkan oleh Islam, maka boleh ditumpahkan darahnya. Boleh ditumpahkan darahnya. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisabnya di sisi Allah Ta'ala. Ya, sebenarnya banyak dosa-dosa yang pelakunya dibunuh, ya. Yang semisal dengan zina kan banyak. Seperti homoseksual, ya. Orang yang melakukan homoseksual dibunuh. Dibunuh. Al-fa'il dan maf'ul bihnya dibunuh. Yang mengerjai dan yang dikerjai dibunuh. Baik dia sudah menikah atau dia belum menikah. Kemudian orang yang menzinai saudarinya, ya. Incest, ya. Perzinahan sedarah,
itu juga pelakunya dibunuh. Atau orang yang menyetubuhi binatang, ya, ini juga pelakunya dibunuh dan seterusnya. Jadi yang semisal dengan zina, ini banyak sekali yang pelakunya dibunuh. Ini kita bicara hukum Islam, ya. Kita bicara hukum Islam. Jadi wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, ini adalah inqiyat. Ini adalah inqiyat, tidak cukup hanya yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi harus wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Allahu a'lam bishawab. Selesai ya pembahasan tentang dalil inqiyat. Tinggal dalil qabul, ya. Dalil qabul, kemudian selesai pembahasan dalil syarat la ilaha illallah. Ada pertanyaan para jamaah? Kalau ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait dengan dalil hukum, ya. Yang tadi kan bermakna bisa hilangnya aslul iman dan juga hilangnya Kamalul iman. Apakah setiap dalil yang seperti itu, misalnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, itu juga mengandung dua hilang makna aslul iman dan kamalul iman itu? Iya. Ya, jadi kalau kita dapati dalil-dalil la yu'minu ahadukum ini bisa memiliki dua makna. Bisa yang dinafikan aslul iman dan bisa yang dinafikan itu kamalul iman. Ya, dua-duanya. Karena memang makna hadisnya umum, ya. Makna hadisnya umum, bisa dinafikan aslul iman dan bisa dinafikan kamalul iman. Kalau antum dapati hadis-hadis seperti ini, ya, la yu'minu ahadukum, ini bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tapi umumnya, ya, kalau antum dapati terjemahan-terjemahan biasanya diartikan tidak sempurna, ya, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, tidak sempurna. Berarti ini si mutarjim, si penerjemah, yang dia nafikan kamalul iman. Ya, kamalul iman, kesempurnaan iman. Walaupun sebenarnya maknanya bukan hanya kesempurnaan iman, maknanya lebih dari itu. Ya, jadi bahasa Arab itu maknanya dalam, maknanya luas. Terkadang ketika kita menerjemahkan, ya, udah nggak ada pilihan kata lagi kecuali itu. Atau misalkan artikan al-kabir, ya, al-kabir, al-ali, yang maha tinggi, yang maha besar. Ya, dalam bahasa kita, ya, maha itu sudah paling tinggi, sudah mencapai puncaknya, sudah nggak ada bahasa yang lain selain maha. Maka diartikan maha, ya, maha tinggi, maha besar. Padahal maknanya lebih dari itu, ya, maknanya lebih dari apa yang kita artikan. Kalau mau renungkan maknanya, terus dipahami maknanya, itu maknanya lebih dalam dari itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Antum artikan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Padahal di situ wa la tusyriku bi syai'a itu kan ada dua situ. Dan janganlah kamu menyekutukan Allah, baik syirik besar maupun syirik kecil. Itu mencakup syirik besar dan syirik kecil. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan syirik besar dan syirik kecil, syai'an, dengan apapun itu, ya. Tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah, baik itu malaikat, baik itu nabi, ya, apalagi manusia biasa, apalagi batu, apalagi pohon dan seterusnya. Jadi syai'an itu maknanya umum. Bahasa kita, ya, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita hanya bisa mengartikan dengan sesuatu apapun, padahal maknanya lebih dari itu. Ya, jangan jadikan apapun itu sebagai sekutu bagi Allah, baik itu malaikat yang didekatkan, nabi yang diutus, ataupun yang lainnya. Ya, jadi itulah
bahasa Arab kadang maknanya luas, ya kita hanya menerjemahkan dengan sebagian dari maknanya, bukan keseluruhan dari maknanya. Saking luasnya bahasa Arab. Ya, bahkan ada satu kata yang maknanya berbeda ya. Satu kata maknanya berbeda seperti al-qur'u. Jamak dari quru ya. Al-qur'u itu kalau kita buka kamus maknanya bisa suci dan maknanya bisa haid. Suci dan haid ini kan berseberangan, bertentangan. Tapi bisa jadi makna satu kata. Oke, para ulama berbeda. Cara menghitung iddah itu 3 kali quru, itu maksudnya 3 kali haid atau 3 kali suci. Karena memang maknanya bisa haid, bisa suci. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Kalau kita mendapati seseorang yang kita nggak tahu niatnya orang itu melecehkan sunnah atau enggak, ya misalnya kita makan dengan tangan itu, setelah itu kita lomoti kan, itu jurah-jurah orang mengatakan jurah jijik, atau ketika kita pakai celana cingkrang dia ngomong kayak orang kebanjiran aja, itu kita nggak tahu niatnya orang itu dia dihukumi gimana? Ya itu nanti masuk ini Pak, pembahasan nawakidul Islam ya, mengolok-ngolok ajaran Nabi SAW termasuk nawakidul Islam. Ya, jadi kita katakan itu perbuatan kufur Pak ya, itu bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Jadi kita hanya jelaskan perbuatannya itu hukumnya seperti ini. Ya, kita tidak langsung menghukumi dia antum kafir ya. Enggak ya. Jadi kita jelaskan perbuatannya hukumnya seperti ini Pak. Ya, karena bisa jadi dia belum tahu ya, dia belum tahu oh ternyata itu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup kita jelaskan hukumnya. Ya, kita jelaskan hukumnya, ini sunnah Nabi, ini tuntunan Nabi ya. Ini tidak boleh diolok-olok. Siapa yang mengolok-oloknya bisa kafir Pak ya. Bisa kafir. Nanti kalau berarti saya kafir. Oh, bukan saya yang ngomong loh Pak. Ya, antum yang ngomong sendiri ya. Saya hanya menjelaskan hukum perbuatannya. Ya, hukum perbuatan. Jadi kita jelaskan Pak, itu hukum, itu tuntunan Nabi, itu ajaran Nabi, tidak boleh diolok-olok. Wallahu a'lam bishawab. Kaitannya dengan hadis yang tadi diperselisihkan masalah kesohihannya, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini sahih atau dhaif, dan sebagian yang lain adalah mengatakan hadis ini sahih. Sedangkan alif di sini juga menerangkan adanya syawahid untuk menguatkan hadis tersebut. Lalu sikap kita gimana dengan hadis yang seperti ini? Apakah tetap mengambilnya dan mengamalkan atau bagaimana? Nah, ya, jadi kalau kita sebagai penuntut ilmu ya, kalau antum tahu mentakhrij hadis ya, antum takhrij ya, antum cek sendiri hadisnya. Ya, kalau antum bisa, antum belajar mustalah hadis, terus juga ada nanti praktek cara memeriksa hadis. Ya, kalau bisa ya antum cek sendiri supaya antum benar-benar yakin bahwasanya hadis ini sahih atau lemah. Ya, tapi kalau misalnya kita awam ya, kita ini orang awam, kita nggak tahu bagaimana cara mensesuaikan hadis ya, kita nggak tahu ya. Ketika itu tidak mengapa kita taklid, tapi kita taklidnya sama memang ulama yang benar-benar ahli ya di bidangnya. Ya, hadis ini yang benar ya, hadis ini ya lemah, benar hadis ini sanadnya lemah. Hadis ini yang benar sanadnya lemah, silakan bisa diperiksa. Al-Hafidz Ibnu Rajab ini ahli hadis ya. Antum bisa cek hadis ini sanadnya lemah, tapi maknanya benar ya. Jadi kita jelaskan kepada jamaah hadis ini sanadnya lemah tapi maknanya benar, maknanya sahih, bahkan diperkuat dengan firman Allah dan juga hadis-hadis Nabi yang lain yang sahih. Dan banyak yang seperti ini, secara sanad lemah dia. Ya, mungkin ada rawi yang hafalannya tidak kuat, ya hafalannya lemah sehingga derajatnya jadi lemah.
Jadi kita sampaikan seperti itu, hadis ini lemah, sanadnya lemah, tapi maknanya benar ya, bahkan diperkuat oleh firman Allah dan hadis-hadis Nabi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.